Saudaraku, hari ini adalah hari yang sangat spesial, yaitu Mother's Day, Hari Mama. Izinkan saya pertama-tama mengucapkan selamat Hari Mama. Di Indonesia selamat Hari Ibu, tapi Mama lebih tepat karena ada yang dipanggil Bu, walaupun belum menikah, belum jadi Mama. Jadi selamat Hari Mama, ya. 母亲节快乐, Happy Mother's Day. Saya berdoa kiranya Tuhan lebih memberkati para mama dengan kesehatan, khususnya di masa pandemi ini, kesehatannya lebih prima, lebih sukacita, lebih damai sejahtera, lebih bahagia, ya, sungguh-sungguh menikmati berkat-berkat Tuhan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Amin. Bagi saudara yang mamanya masih di samping saudara, mungkin sama-sama melihat video ini, sama-sama ibadah online, ya, saudara boleh hak mamanya dan bilang Happy Mother's Day. Ya, hari ini kita akan memikirkan sebuah judul, yaitu membalas kasih mama. Membalas kasih mama. Salah seorang teman saya mengirimkan cerita ini untuk saya, katanya itu datang dari Sumatera Utara. Ya, suatu kali ada seorang yang tidak mau dikenal namanya, dia tuliskan cerita ini. Dia katakan ada seorang ibu, mama yang sudah letih bekerja sepanjang hari dan malamnya dia udah lelah, dia pengen tidur. Pengen istirahat, tidur di ranjangnya. Nah, anaknya tidur di sampingnya. Ya, siap-siap tidur, tapi kemudian anak itu bertanya kepada mamanya, "Mak," itu panggilan orang Sumatera, kalau mama itu panggilnya mama. "Mak, apakah mama sudah pernah injak Jakarta?" Mamanya mengatakan, "Sudah, Nak." "Oh, kalau begitu apakah mama sudah pernah injak Yogyakarta?" Mamanya sudah ngantuk, sekarang menjawabnya lebih keras sedikit, "Sudah, Nak." Lalu sekarang belok menghadap dinding pengen siap-siap tidur. Anak itu penasaran, dia tanya, "Apakah mama sudah pernah injak Bandung?" "Sudah, Nak, tidurlah, Nak, sudah." "Oh iya, kalau begitu apakah mama sudah pernah injak Surabaya, Makassar, Papua? Mak, pernah injak Papua?" Mamanya mulai kesel dan marah, dan mamanya mengatakan, "Tidurlah, Nak. Semua sudah mama injak, kecuali mulutmu yang belum mama injak, Nak." Ini cerita humor, saudara. Saya yakin ini gak sungguh-sungguh terjadi, gak ada mama yang injak mulut anaknya. Ya. Saya yakin semua manusia di dunia ini memiliki secara natur mama yang baik. Ya, mama yang sayang sama anak-anaknya. Ya gak bisa disangkal ada satu dua atau sebagian mama yang sadis. Seperti kalau sungguh terjadi itu disebut mama sadis. Ada satu dua mama yang kurang baik, ya, yang tidak benar hidupnya, yang kemudian menelantarkan anaknya, bahkan ada yang membuang anaknya. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara. Kalau ada mama-mama yang demikian hari ini, dimanapun itu termasuk di Sumatera, mama-mama sadis, bertobatlah kau. Saya minta dalam nama Tuhan Yesus semua mama yang tidak baik sama anak-anaknya, bertobatlah. Tapi secara natural, ya, secara wajar, secara normal harusnya mama itu sayang sama anak-anaknya. Di mata Tuhan secara natural, mama itu adalah seorang yang mengasihi. Seorang yang penuh cinta kasih sehingga Tuhan mau memakai gambaran mama untuk melukiskan, menggambarkan cinta kasih Allah. Mari saya ajak kita baca firman Tuhan dalam kitab Yesaya. Yesaya 66, ya, ayat 12 dan 13. Ya. Kitab Yesaya pasal 66 ayat 12 dan 13 kita membaca bersama-sama, saudara bisa lihat di layar, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Perhatikan, kamu akan menyusu, akan digendong,
akan dibelai-belai di pangkuan, 13, seperti seorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu, kamu akan dihibur di Yerusalem. Itu firman Tuhan. Tuhan Allah menggambarkan cinta kasih-Nya kepada umat-Nya yang terbuang itu, yang menderita itu. Tuhan mengatakan seperti seorang yang akan dihibur ibunya. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai. Wow, 3 istilah itu menggambarkan kasih mama. Menyusui itu adalah gambaran dari ibu yang memelihara dan membesarkan anaknya. Menggendong itu adalah gambaran memelihara dari segala mara bahaya. Membelai-belai itu adalah merawat dan menyayangi dengan segenap hati dan dengan lemah lembut. 3 hal ini saudaraku. 3 hal ini yang akan saya ajak kita merenungkan bagaimana kita sebagai anak membalas cinta kasih mama. Dari gambaran mama mengasihi kita, kita akan belajar membalas cinta kasih mama. Yang pertama, bagaimana membalas kasih mama secara nyata? Pertama, membalas kasih mama dengan memelihara mama. Itu gambaran pertama, memelihara mama. Seperti mama yang menyusui. Sudah ingat waktu kecil, pasti tidak ingat waktu disusui, tapi masih ingat waktu kecil saudara disuapin. Ya, diberi makan oleh mama, dibesarkan oleh mama. Ya. Tidak jarang sampai hari ini saya yakin di masa modern ini ada mama-mama yang rela makan makanan sisa anaknya. Betul gak coba yang jadi mama? Kalau anakmu makan gak habis, sayang kan dibuang makanan? Mama yang habisin. Anak kasih makan gak habis, sayang kan? Mama yang habisin. Tidak heran mama-mama setelah punya anak, sebelum anak itu langsing, setelah punya anak langsung. Sebab apa? Makan makanan anak, makanan sisa, sayang kalau dibuang. Ya, makanan enak kasih anak, mama dapat sisanya. Tulang ayam yang masih ada sedikit dagingnya, dimakan sama mama. Ya, kepala ikan yang dagingnya sedikit, dimakan sama mama, anaknya makan dagingnya. Ya, mangga yang tinggal bijinya dan sedikit daging diisep-isep sama mamanya, anaknya makan dagingnya mangga. Itu mama. Mama selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Memelihara, merawat, membesarkan. Itu sebabnya saudaraku dari gambaran ini kita sebagai anak harus belajar membalas kasih mama dengan memelihara mama. Sudah tahu siapa yang pencetus aplikasi WhatsApp? Ya, yang menciptakannya? Kita tiap hari pakai WhatsApp. Tahu nggak saudara siapa yang mencetuskan? Namanya adalah Jan Koum. Jan Koum adalah seorang yang dilahirkan di Kiev di Ukraina. Dari keluarga miskin, susah. Lalu umur 17 dia nekat imigran ke Amerika yang disebut American Dream dengan orang tuanya. Di Amerika hidup susah saudaraku. Umur 17 tuh hidupnya seperti homeless, gak punya rumah. Makan dari pemberian orang. Dari pemberian pemerintah, kupon-kupon pemerintah. Mamanya miskin, jahit baju. Gak lama kemudian papanya meninggal. Mamanya membesarkan dia. Dia berjuang sampai masuk universitas. Ya. Dia masuk ke universitas, sekolah di sana, di San Jose. Tapi kemudian drop out. Setelah drop out dia lamar kerja di Yahoo, diterima kerja gak berapa lama di Yahoo, kemudian dia keluar ya dan lamar di Facebook, Facebook tolak dia dengan seorang temannya berdua ya. Kemudian suatu hari ya dia seorang programmer, dia menciptakan program WhatsApp. Waktu berhasil saudara, tahun 2014, ya, program WhatsApp dibeli oleh Facebook seharga 19,3 miliar US dollar. Wow, tiba-tiba dia jadi
bilioner. Ya. Hebat, triliunan. Dia bersama temannya berdua. Waktu itulah dia ingat mamanya. Dia buat sebuah upacara khusus, dia datangi tempat di mana dia dulu dapat makanan dari pemerintah. Tempat dia tiap pagi menunggu makanan. Dia duduk dan bersandar di lantai di jalanan, dia sedih, dia memikirkan mamanya yang sudah meninggal. Dia ingat mamanya bilang, "Mama gak punya duit nak, mama susah nak, kita susah, kita miskin." Dia di situ tiba-tiba mengalirkan air mata. Dia sedih, dia katakan, "Aku menyesal mamaku tidak sempat lihat aku bahagia. Lihat aku sukses. Aku menyesal aku tidak sempat membahagiakan mama." Mamanya tidak tahu dia sudah kaya raya, tapi dia tidak lupakan kasih mama. Dia pernah bersaksi, dia katakan, "Ingat harta materi, kekayaan materi, dan kehebatan promosi, iklan, dan program tidak membuat manusia lebih bermakna hidupnya." Saya kira kalimat ini betul dari Jan Koum, pencetus WhatsApp ini. Harta kekayaan, kehebatan kepintaranmu tidak buat kamu menjadi lebih terkenal dan kemudian tidak buat kamu lebih bermakna hidupnya. Tetapi ketika engkau punya kesempatan membahagiakan orang tua, ketika kamu punya kesempatan membalas cinta kasih mama, itulah kebahagiaan yang datang dari Tuhan. Wow, luar biasa. Permisi tanya, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi mamamu dan membalas kasihnya? Apakah kamu punya kesempatan, kalau Tuhan kasih kamu kesempatan, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi mamamu, memelihara mamamu, mencukupkan kebutuhan dia secara jasmani dan rohani? Permisi tanya, kapan terakhir engkau bertanya kepada mamamu, makanan apa yang diinginkan mama? Kapan terakhir kamu bertanya kepada mamamu, "Mama pengen makan apa?" Lalu kamu memasakkan kepada dia makanan, masak untuk dia. Kapan terakhir kamu ajak mamamu makan di restoran kesukaan dia? Tentu sebelum ada COVID-19, sekarang gak ada kesempatan. Seringkali mau kesempatan mengajak mama dan mengasihi orang tua, ajak makan pun Tuhan gak kasih kesempatan. Kapan terakhir kamu mengajak mamamu ke mall untuk beli pakaian dia? Kapan terakhir kali kamu rayakan ulang tahunnya? Kapan kamu tanya kebutuhannya? Kalau mamamu belum percaya Tuhan Yesus, kapan terakhir kamu cerita tentang Yesus? Kapan kamu bercerita tentang keselamatan, berdoa dan supaya mama mengenal Tuhan Yesus? Saudaraku yang kekasih, hari ini kita merayakan hari mama. Kalau mamamu di sampingmu, bersyukurlah, itu kebahagiaan yang luar biasa. Cintai dan kasih mamamu. Pelihara kebutuhan dia jasmani dan rohani. Tapi kalau mamamu jauh tidak berada bersamamu, izinkan saya tanya, kapan terakhir kamu call dia? Kapan terakhir kamu kontak dia? Ya, sekarang lebih gampang karena ada internet. Kapan terakhir kamu mengunjungi dia kalau bisa mengunjungi? Kalau mamamu, ya, sudah tidak ada di dunia ini, sudah tidak ada kesempatan. Cintai mamamu, kasihi mamamu, selagi ada kesempatan. Apalagi kalau dia sudah lanjut usia. Ya. Tapi ingat, jangan hanya mengasihi dia di hari mama saja, setiap hari. Setiap hari adalah hari mama, bukan? Yang kedua, membalas kasih mama dengan melindungi mama. Melindungi mama. Masih ingatkah ketika mamamu menggendongmu? Seperti kata firman Tuhan, menggendong. Masih ingatkah mamamu selalu ingin melindungimu? Supaya kamu tidak sakit, supaya kamu tidak luka, supaya kamu tidak bahaya.
Masih ingatkah ketika kau sakit mamamu memberi obat? Mamamu ajak kamu ke dokter? Memasakkan masakan yang membuatmu sehat kembali? Masih ingatkah ketika kau jatuh dan luka dan mama yang mengusapnya? Masih ingatkah waktu kamu sakit kamu teriak aduh mak? Kita gak pernah teriak aduh pak, saya masih ingat itu selalu mama, mama. Kalau sakit mama, mama mendampingi, mama merawat, mama menjaga, mama itu melindungi. Seringkali papa tidak tahu kemana. Mama yang merawat dan menjaga. Dia tidak mau kita celaka, dia tidak mau kita sakit. Waktu kita sakit kita yang ditemani. Ada cerita, tahukah saudara katanya, bahwa kenapa bayi itu setiap lahir ke dunia menangis? Ini versi cerita legenda dari bahasa bayi. Sebelum bayi itu lahir ke dunia ini, masih dalam kandungan ibu mungkin, dia bertanya kepada Tuhan dalam doanya, Tuhan, aku segera akan dilahirkan di dunia ini. Dunia kan susah, penuh penderitaan, sakit penyakit. Ya, ada kemungkinan juga ada COVID-19. Tuhan aku takut, siapa nanti yang akan menjagaku, siapa yang akan melindungi aku. Lalu Tuhan bilang, jangan takut. Aku akan kirimkan seorang malaikat yang khusus menemani kamu. Ya, menjagamu, melindungimu. Kau tidak usah takut. Tapi Tuhan aku tidak tahu. Aku tidak tahu bahasa manusia. Bagaimana nanti aku berkomunikasi dengan dia. Bagaimana aku katakan bahwa aku sakit dan aku takut. Oh jangan khawatir kata Tuhan. Malaikat khususmu itu akan memakai bahasa cinta. Bahasa cinta lebih penting, dia akan menggendongmu, mengelusmu, merawatmu, menjagamu, melindungimu. Pokoknya kamu akan aman, jangan khawatir. Oke Tuhan, oke. Kalau begitu saya tanya satu lagi Tuhan, nanti malaikat khusus saya itu namanya siapa Tuhan? Tuhan bilang, oh nama gak terlalu penting. Ya, yang paling penting, dia itu setia, memelihara, melindungi dan menjaga, memberimu makan. Ya, nama dia gak terlalu penting. Ya, kamu cukup memanggil dia mama. Tiba-tiba bayi itu menangis dan dia rasakan ada dua tangan yang menggendong dia, menepok-nepok dia, ya, mengelus-kelus dia, dan dia mulai belajar memanggil mama. Itu sebabnya dikatakan hampir semua bayi di dunia ini, kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah mama. Gak ada bayi lahir ke dunia dolar, gak ada. Gak ada, emas gak ada, pangkat enggak. Selalu mama. Itu cerita legenda, tapi ada benarnya saudara. Ya, itu sebabnya di dunia ini hanya ada mama yang agung. The great mama, gak ada the great papa. Seringkali papa gak tahu di mana, di penjara. Ya, hilang, tidak tahu kemana. Statistik terakhir katanya di Amerika itu 10 bayi yang lahir, 9 itu adalah single parent. Hanya satu orang tuanya dan kebanyakan hanya punya mama, gak punya papa. Kasihan sekali, kasihan sekali. Permisi tanya, sungguhkah engkau belajar membalas kasih mama dengan melindungi dia? Tadi yang pertama memelihara dia, sekarang melindungi dia. Ketika mamamu sakit, apakah engkau di situ? Ketika mamamu sakit, apakah kau yang bawa dia ke dokter, membelikan obat? Ketika mamamu rasa kurang aman, takut, khawatir, apakah engkau yang meyakini dia supaya dia merasa aman, merasa secure, menguatkan dia dan mendoakan dia? Ketika mamamu kesepian, stres, susah, banyak pikiran, apakah engkau datang menemani dia, menghibur dia? Ketika mamamu ragu, apakah engkau menawarkan iman, menawarkan harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus?
Kalau engkau masih ada kesempatan membalas kasih mama, khusus yang kau yang sudah dewasa, mamamu mulai lansia, sungguhkah engkau belajar membalas kasih mama dengan melindungi dia? Yang ketiga, poin yang ketiga, membalas kasih mama dengan merawat mama. Ya. Tadi firman Tuhan mengatakan mama itu membelai-belai. Istilah membelai-belai itu artinya merawat dengan lemah lembut. Ya. Membelai-belai berarti lemah lembut. Ya. Saya tidak tahu apakah saudara masih ingat waktu kamu kecil, mama merawatmu, menyayangimu, membelaimu. Ya, dan berbicara dengan lemah lembut. Ya. Waktu kamu sedih, waktu kamu susah, waktu kamu putus asa, waktu kamu kecewa, patah hati, mamamu yang beri nasihat. Sabar, mamamu yang memberi nasihat. Jangan putus asa, nak. Mamamu yang merawatmu. Dia mau kamu bertahan dalam kesusahan. Dia mau kamu sukses. Apakah masih ingat itu? Mari kita belajar membalas kasih mama dengan merawat dia juga dengan lemah lembut. Suatu hari ada seorang anak muda, dia bilang sama mamanya, "Mama, besok saya akan bawa 3 orang wanita cantik ke rumah." Ya, ini buat permainan untuk mama ya, permainan kejutan. Mama nanti tebak, ya, wanita mana dari 3 itu yang paling aku sukai dan aku akan nikahi. Saya akan kenalkan ke mama. Mama tebak ya. Mamanya mengatakan, setuju. Oke, besok sore kamu pulang kerja, ajak mereka. Lalu, singkat cerita besok sorenya pulang kerja si pemuda itu mengajak 3 wanita cantik yang muda-muda. Ya, datang ke rumahnya. Ya, duduk di ruang tamu, kemudian mamanya dipanggil dan kenalan teman-temannya. Kemudian pemuda itu langsung saja. Dia berkata, "Mama, langsung saja. Coba mama tebak. Dari 3 wanita cantik di hadapan mama ini. Ya, wanita mana yang menurut mama aku paling sukai dan akan kunikahi menjadi calon mantu mama?" Lalu mamanya mengatakan, "Yang tengah." Wow, anaknya kaget. "Wow, mama hebat. Sekali tebak langsung kena. Kenapa Bapak bisa tahu?" Mamanya bilang, "Sebab aku tidak suka sama dia." Melihat gadis itu dengan mata yang sedikit melotot. Luar biasa. Ini humor, tapi mungkin bisa terjadi. Itu sebabnya katanya setiap mama, ingat, setiap mama dan setiap istri punya indera keenam. Ada insting khusus. Ya, itu sebabnya katanya, hai suami-suami, jangan coba bohongin istrimu. Hai anak-anak, jangan bohongin mamamu, pasti ketahuan. Mereka punya insting keenam. Betul, mama-mama? Yang di rumah senyum-senyum, manggut-manggut mama-mama. Memang betul sih. Tapi pertanyaannya saya adalah di sini, saudara. Kalau, perhatikan kalimat ini, hei anak-anak muda. Hei yang menjadi anak-anak, kalau keinginanmu tidak cocok dengan keinginan mama, atau keinginan mamamu terbalik dengan keinginan kamu, apa reaksimu? Kesel, marah, benci, ya, ngomel-ngomelin mamamu, kata-kata kasar yang keluar dari mulutmu, kalau keinginanmu tidak cocok dengan mamamu. Oh, bayangkan kalau kamu di situ, mama menjadi bilang, "Oke, aku tahu pasti yang itu, yang tengah, aku gak suka sama dia." Kamu suka. Diterusin gak? Wow, ini sulit nih. Ini perlu satu seminar khusus. Tapi poin saya di sini. Kalau ada konflik antara kamu dengan mama, ada ketidakcocokan antara kamu dengan mama, bagaimana reaksimu terhadap mamamu? Khususnya kamu yang sudah dewasa, khususnya kamu yang sudah kerja, kamu yang sudah punya duit, mamamu sekarang lansia, dan ada hal-hal yang buat kamu kesel dan gak suka. Kamu kasar gak? Kamu ngomel-ngomelin gak? Kamu bentak-bentak gak?
Atau kamu tetap mengasihi mamamu dengan lemah lembut. Sejahat apapun, seketus apapun, seuelek apapun mamamu menurut kamu, ingat itu mamamu yang melahirkan kamu. Firman Tuhan mengatakan balaslah cinta kasih mamamu dengan lemah lembut. Jangan kasarin dia. Jangan bentak-bentak dia. Ya, jangan usir dia, jangan telantarkan dia, jangan buang dia. Dia adalah mamamu, kasihilah, maka engkau akan panjang umur dan berbahagia. Bahkan Alkitab dengan keras mengatakan, terkutuklah mereka yang membuang mamanya. Wow, keras sekali. Sebab mama adalah wakil Tuhan Allah di muka bumi ini untuk menyatakan cinta kasihnya. Permisi tanya, apakah kamu yang ada kesempatan hari ini, khususnya yang sudah dewasa, kamu sungguh-sungguh mengasihi mamamu dan merawat mamamu dan mau membahagiakan mamamu? Apa yang kamu lakukan? Kasihilah mamamu bukan dengan terpaksa tapi dengan rela hati. Bukan dengan kasar tapi dengan lembut hati. Bukan dengan sungut-sungut tapi dengan senang hati. Bukan dengan hitung-hitungan tapi dengan murah hati. Bukan dengan setengah hati tapi dengan sepenuh hati. Untuk anak-anak, semua kita yang menjadi anak-anak firman Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu agar hidupmu bahagia dan panjang umurmu di dunia ini. Itu tadi ayat pembimbing kita. Itu janji Tuhan yang pasti bagi semua anak-anak. Double blessing, double sukacita, bahagia, panjang umur. Engkau mentaati orang tuamu, mengasihi orang tuamu, bahagia dan panjang umur. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberi kita mama supaya kita bisa membalas kasih-Nya. Ada kesempatan membalas kasih-Nya. Saya sendiri Tuhan tidak memberi saya kesempatan. Ketika saya tingkat 2 di Seminari Alkitab Asia Tenggara, mamaku dipanggil Tuhan. Aku sedih, aku tanya Tuhan, kenapa Tuhan gak beri kesempatan? Kedaulatan ada di tangan Tuhan. Jangan pikir engkau yang bisa mengatur Tuhan. Tuhan yang memberi waktu dan kesempatan. Ingat, kalau sekarang engkau ada kesempatan, bersyukurlah. Balaslah cinta kasih mamamu dengan baik, dengan segenap hati. Dan untuk para mama, jangan khawatir, jangan susah, jangan sedih. Walaupun kadangkala ada anakmu yang kurang berbakti, doakan mereka supaya mereka bertobat. Doakan anak-anakmu supaya menjadi takut akan Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Bersyukurlah bahwa Tuhan beri kesempatan saudara menjadi mama. Biarlah sepanjang hidup mama-mama menjadi berkat bagi anak-anak, menjadi berkat bagi keluarga dan bagi banyak orang lain. Amin. Sekali lagi, Happy Mother's Day. Selamat Hari Mama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh merayakan Hari Mama. Sekali lagi kami mau menyerahkan semua mama-mama di dunia ini yang belum percaya kepada Tuhan, berilah mereka kesempatan mendengarkan Injil keselamatan dan diselamatkan oleh Tuhan. Bagi mama-mama yang sudah percaya, semua mama Kristen di dunia ini kami berdoa, biarlah mereka boleh menjadi teladan, mereka boleh hidup di dalam Tuhan, mereka boleh setia melayani keluarga dan melayani pekerjaan Tuhan lewat doa, lewat apapun karunia yang Tuhan titipkan. Kami doakan semua yang menjadi anak, tolonglah kami ya Tuhan, menjadi anak-anak yang tahu hormat orang tua. Ingatkan kami, tolong kami tidak menjadi pendengar-pendengar firman saja, tapi kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Amin.